Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Maulida Arisnika. Saya di sini akan menjelaskan mengenai LKS non eksperimen poster. Mengenai poster gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini materinya mengenai sistem koloid. Adapun untuk kelasnya atau semester, kelas 11 semester ganjil, kompetensi dasarnya mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, menjelaskan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya, menyebutkan kegunaan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertama ada tahap mengamati. Di sini terdapat sebuah poster ya atau gambar mengenai koloid dalam kehidupan sehari-hari. Di sini siswa akan mengamati sebuah gambar yang disediakan oleh guru. Dan kebetulan di sini mengenai koloid, jadi posternya juga tentang koloid. Dan disesuaikan ya dengan materi yang akan dipelajarinya untuk nanti. Nah, setelah mengamati, di sini ada tahap menanya. Dan perintahnya adalah buatlah pertanyaan yang berhubungan dengan kegunaan sistem koloid dari gambar yang terdapat pada poster di atas. Jadi, di tahap menanya ini, siswa diharuskan untuk membuat sebuah pertanyaan. Pertanyaan mengenai apa? Pertanyaan mengenai yang ada di dalam poster ini. Dan di sini sudah terdapat contoh pertanyaan untuk poster tersebut. Pertama, apakah larutan koloid dan koloid dan suspensi berbeda? Yang kedua, apakah koloid itu banyak jenisnya? Bagaimana cara membedakannya? Nah, pertanyaan ini muncul dari gambar di atas, gambar atau poster tersebut. Dibuatlah sebuah pertanyaan di tahap menanya. Setelah tahap menanya, di sini ada tahap mengumpulkan data. Apa itu tahap mengumpulkan data? Di sini telah tersedia sebuah wacana ya, wacana mengenai sistem koloid. Wacana singkat sih pastinya ya, tidak semuanya, tapi sengaja saya di sini jabarkan dari mengenai pengertian koloid, jenis-jenis koloid, sifat-sifat koloid, adapun cara membuat koloid ya di sini, kalau tidak salah. Cara pembuatan koloid dan ada juga terakhir manfaat koloid dalam kehidupan. Karena di sini difokuskan terhadap penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari, jadi saya akan membacakan manfaatnya terlebih dahulu, dan yang ini hanya sebagai wacana ya, wacana tentang koloid, jadi siswa bisa membacanya terlebih dahulu sebelum menjawab sebuah pertanyaan. Nah, di sini mengenai manfaat koloid dalam kehidupan. Nah, di pertama itu ada koloid biasa digunakan dalam industri kosmetik untuk membuat foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Dalam industri tekstil, koloid bisa dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat warna pakaian. Dalam industri farmasi, koloid digunakan dalam bentuk sol untuk membuat obat-obatan. Dalam industri sabun, koloid dihasilkan dalam bentuk emulsi. Contohnya sabun dan deterjen. Dalam industri makanan, koloid bisa ditemukan dalam kecap, saus, susu, mayones, dan mentega. Dan yang terakhir ada elektroforesis, bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA. Nah, di tahap mengumpulkan data ini, untuk apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu untuk menambah pengetahuan para siswa sebelum mereka menjawab pertanyaan yang akan dijabarkan di tahap mengasosiasi. Jadi, di tahap mengumpulkan data ini, siswa diharuskan untuk membaca, karena nanti mereka akan diperintahkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di tahap mengasosiasi. Nah, di sini ada tahap mengasosiasi. Tahap mengasosiasi ini adalah sebuah pertanyaan yang muncul setelah mereka menjawab wacana yang ada di atas di tahap mengumpulkan data. Di sini saya sengaja ya mengasosiasi pertanyaan itu dari 1 sampai 5, dan semuanya ini mengenai materi yang sudah dijabarkan di tahap mengumpulkan data.
seperti apa yang kamu ketahui mengenai koloid, ada berapa jenis koloid, sebutkan dan jelaskan, dalam koloid terdapat sifat-sifatnya, sebutkan dan jelaskan masing-masing sifat koloid, berikan contoh minimal 1 untuk sifat-sifat koloid. Yang keempat, terdapat 2 cara membuat koloid, jelaskan salah satu caranya yang Anda pahami. Dan yang terakhir ada banyak manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari, jelaskan maksud dari kegunaan elektroforesis, bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA. Nah, jika siswa sudah membaca wacana yang terdapat di mengumpulkan data, nah mereka bisa menjawab pertanyaan di tahap mengasosiasi. Jadi itulah manfaat dari tahap mengumpulkan data. Di sini terdapat wacana-wacana ya. Walaupun tujuannya itu mengenai menyebutkan kegunaan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari, di sini juga banyak ya pengertiannya, jenis-jenis sifat-sifat dan cara membuat koloid dan juga manfaatnya. Dan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa tersebut. Nah, yang terakhir ada mengkomunikasikan. Apa fungsi dari tahap mengkomunikasikan ini? Yaitu untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dari siswa yang telah mengerjakan semua tahapan yang ada di atas. Dengan cara apa? Boleh itu dengan cara presentasi ya. Di sini juga redaksinya presentasikanlah hasil pekerjaan kalian di depan kelas dan silakan yang lain boleh memberikan pertanyaan pada presenter. Berarti ini menggunakan media pembelajaran PPT ya, PowerPoint, atau bisa jadi langsung gitu ya, dengan presentasi mereka sendiri. Jadinya itu bebas ya untuk mengkomunikasikan baik dengan cara apapun, asal siswa itu bisa paham apa yang mereka kerjakan dan bisa mereka presentasikan di depan teman-temannya nanti. Mungkin cukup sekian ya untuk presentasi LKS non-eksperimen. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon koreksi juga ya. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.